Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu asyap yang sangat pedih tiba-tiba menimpa seorang warga negara Amerika. Karena perbuatan seralnya merobek-robek dan membakar Al-Quran, dia terkena penyakit yang sangat misterius. Hampir semua jari di kedua tangannya melepuh, membusuk dan menghitam. Selain itu, padahal lukanya tersebut juga menimbulkan aroma yang tidak sedap, seperti bau busuk, kata seorang dokter di Hospital of the University of Pennsylvania, tempat pria itu dirawat. Sayangnya, pihak berkuasa sengaja menyembunyikan identitas lelaki ini. Berbagai sumber menyebutkan berita ini hoax, jelas karena sikap anti-muslim yang sangat kuat oleh sebagian pihak memunculkan kebimbangan terjadinya gelombang protes. Sebelum kasus ini mencuat, seorang pendeta berasal dari Florida, Amerika Serikat, Bob All, mengatakan bahwa dia akan membakar Al-Quran pada hari peringatan 11 September. Meskipun dikecam dunia, pendeta Bob All tetap melaksanakan aksinya pada Sabtu 11 September 2010 di Tennessee, Amerika Serikat. Dengan pendeta Danny Allen, All melakukan aksinya di hadapan sekelompok orang yang sebagian besarnya ialah pihak media. Kedua pendeta itu menyiram dua Al-Quran dengan cairan pembakar, lalu membakarnya dengan api. Aksi dua pendeta itu dilakukan di perkarangan belakang kediaman All, Springfield. Mereka mengatakan aksinya merupakan pesan dari Tuhan. All mengatakan bahwa gereja telah mengecewakan banyak orang karena tidak mendukung aksinya. Saya yakin bahwa sebagai negara kita berada dalam bahaya, ujarnya. Ini adalah buku berisi kebencian, bukan cinta, katanya sambil memegang Al-Quran sebelum kemudian membakarnya. Kedua pendeta itu lantas melakukan apa yang disebutnya sebagai demonstrasi damai. Dengan sedikit gagak gempita, 8 orang wartawan ikut menyaksikan aksi kedua rohaniawan gereja itu. Para demonstran yang tergabung dalam gerakan Stop Islamization of Norway atau disingkat SIAN berunjuk rasa di Kristiansand, Norwegia pada Sabtu pekan lalu. Aksi kelompok anti-Islam itu memicu kemarahan komunitas muslim setempat karena demo mereka diwarnai dengan pembakaran Al-Quran dan melontarkan hinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Para pemimpin muslim di Agder, Norwegia telah mengumumkan rencana untuk mengajukan laporan polisi atas pembakaran kitab suci tersebut. Pemimpin Serikat Muslim Agder, Akmal Ali, mengatakan komunitas muslim melihat tindakan kelompok SIAN tidak hanya sebagai ilegal tapi juga sebagai kejahatan rasial. Menurut Ali, demonstrasi oleh SIAN sudah keterlaluan karena membakar dua salinan Al-Quran yang dibuang ke tong sampah. Satu lagi salinan Al-Quran dibakar oleh pemimpin organisasi tersebut, Lars Thorsen. Demo pada akhir pekan lalu diawasi oleh lebih dari selusin polisi. Menurut kantor berita, Reset dan dikutip, para anggota SIAN mengecam Islam yang mereka sebut fasis dan agama kekerasan. Mereka juga menghina Nabi Muhammad dengan sebutan pedofil. Pada hari yang sama, komunitas muslim juga melakukan demo tandingan. Aksi pembakaran kitab suci itu memicu kemarahan demonstran muslim. Beberapa demonstran muslim berhasil menyelinap melewati rintangan polisi dan menyerang Thorsen. Polisi menegaskan SIAN tidak mendapat izin untuk membakar Al-Quran, sehingga petugas polisi melakukan intervensi untuk menghentikan tindakan yang keterlaluan tersebut. Tindakan semacam itu kontroversial. Ada keterlibatan yang kuat, dan itulah mengapa kami tidak mengizinkan pembakaran secara terbuka, kata Kepala Polisi Agder, Morten Schutel, kepada ABG Nehtor. Menurut sebagian ulama, inilah latar belakang mengapa Nabi SAW melarang kaum muslimin membawa Al-Quran ke negeri kafir yang memusuhi Islam. Dikhawatirkan Al-Quran ini jatuh ke tangan orang kafir, kemudian mereka menghinanya. Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang sebagian safar dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh. Hadis riwayat Ahmad. Mushaf yang tidak lagi dimanfaatkan untuk dibaca dikubur sebagaimana seorang muslim, dan orang Nasrani tidak boleh menyentuhnya. Ketika mushaf Al-Quran telah rusak dan usang, maka dia dikubur. Menurut riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwa Abdul Jalza memiliki Al-Quran yang sudah usang. Kemudian beliau menggali tanah di tempat sholatnya dan menguburkannya di sana. Utsman meminta Hafsah untuk menyerahkan mushaf dari Umar untuk disalin, kemudian dikembalikan lagi ke Hafsah. Kemudian Hafsah mengirim mushaf itu ke Utsman. Lalu Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisyam. Mereka pun menyalin manuskrip itu. Lalu beliau mengirimkan ke berbagai penjuru daerah satu mushaf salinannya. Kemudian Utsman memerintahkan mushaf Al-Quran salinannya untuk dibakar. Hadis riwayat Bukhari.
Perintah Utsman untuk membakar mushaf lain telah semua disatukan dengan mushaf Al-Iman, menunjukkan bolehnya membakar kitab-kitab yang di sana tertulis nama Allah, dan itu dilakukan dengan rangka memuliakannya, melindunginya agar tidak diinjak atau berserakan di tanah. Namun perlu diperhatikan, hendaknya kita menguburkan atau membakar dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan kelayakan dan sikap yang menghormati Al-Quran dan lafaz jalalah Allah. Membakar atau menguburkan dengan tujuan ini berbeda dengan orang yang menghinakan Al-Quran. Kita dapati ada oknum yang benci Islam atau orang munafik yang membakar Al-Quran karena benci dan tidak suka. Mereka membakar dengan sikap dan gaya yang menghinakan setelah dilakukan di tempat yang tidak sesuai dengan kemuliaan Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.